Kali ini Mbak Gadget mau review Huawei P50 Pro. Nah, udah lama ya nggak bahas seri P dari Huawei. Kalau kalian udah pernah nonton video review P40 series, pasti udah tahu dong kalau seri ini adalah juaranya urusan smartphone fotografi alias kamera king. Nah, kalau di P50 Pro ada upgrade apa aja sih? Yuk langsung aja kita bahas. Bagus nggaknya kamera smartphone terkadang tergantung selera penggunanya memang. Tapi udah tahu dong kalau ada benchmark untuk mengukur kualitas kamera di smartphone yaitu DxOMark. Nah, kalau kalian lihat dari websitenya DxOMark di bagian ranking kamera smartphone, sampai video ini dipublish, Huawei P50 Pro ini masih jadi juaranya. Jadi penasaran deh, apakah sebagus itu? Sebelum bahas kameranya, Mbak Gadget mau kasih lihat nih desain smartphone ini yang mewah banget. Mbak Gadget sengaja pilih warna Cocoa Gold karena looks-nya ini beneran super mewah. Desain dual metri kameranya langsung jadi pusat perhatian ya. Jadi ada dua lingkaran besar untuk frame setup kameranya. Lengkungan back body dan displaynya selain bikin looks-nya kelihatan fleksib, tapi bikin nyaman juga di genggaman. Bodinya slim dan compact, enak banget dipakai satu tangan. Tapi karena finishing bodinya glass, jadi agak cepat kotor kalau nggak dipakein case. Huawei P50 Pro ini juga sudah dilindungi dengan IP68 Dust and Water Resist. Jadi siap banget buat diajak foto-foto ataupun video dimanapun dan kapanpun. Meski bodinya slim, layar Huawei P50 Pro ini lebih besar loh dari seri sebelumnya. Screen to body rasionya luas banget, bezel layarnya hampir nggak kelihatan malah. Layar curve di kedua sisinya ini punya ukuran 6,6 inch flat curve dengan panel OLED. Gak tanggung-tanggung, refresh rate layarnya 120Hz dengan touch sampling rate 300Hz. Akurasi warnanya juga tinggi banget karena punya level akurasi warna P3 Color Gamut yang lebih tinggi akurasinya dibandingkan sRGB. Layarnya ini mendukung juga lebih dari 1 juta warna, HDR, dan ada fitur 1400Hz PWM Dimming Control yang bisa menghilangkan flickering pada layar. Experience menikmati konten video atau foto di smartphone ini memang luar biasa sih. Jauh banget bedanya dibandingkan kebanyakan smartphone lain. Displaynya jernih banget, warna hitamnya pekat dan tingkat saturasi warnanya akurat sesuai dengan warna aslinya. Karena layarnya OLED, terdapat in-display fingerprint dan always on display yang bikin experience pakai smartphone ini lebih terasa mewah. Yang juga bikin puas banget adalah experience multimedianya. Dual stereo speakernya suaranya bagus banget loh. Pasti berasa banget pas nonton video di YouTube. Speaker di bagian atas nggak kalah kenceng dan punya kualitas yang mirip dengan loudspeaker di bagian bawah. Ketika volume di set maksimum, bodi belakangnya sedikit bergetar tapi nggak mengganggu experience nonton pakai smartphone ini. Kalau pengen experience audio yang lebih lagi, ada sound booster dan Huawei Houston Sound Effect yang bisa aktif ketika menggunakan earphone ataupun speaker eksternal. Nah, ini yang ditunggu. Langsung aja kita bahas kameranya ya. Kita bahas dulu setup kameranya, karena setup kameranya ini beda banget dari yang lain. Di dual metric bagian atas terdapat 13 megapiksel ultrawide kamera, 40 megapiksel true chroma kamera mono, dan 50 megapiksel true chroma kamera color yang dilengkapi dengan OIS. Di dual metric bagian bawah terdapat 64 megapiksel telefoto kamera dengan dukungan 3,5 kali optical zoom dan OIS. Laser fokus sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek fokus dengan super cepat dan terdapat juga LED flash. Di antara kedua metrik kameranya terdapat juga 10 channel multi-spectrum sensor yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan pencahayaan pada hasil fotonya. Selain punya hardware kamera yang mumpuni, di kameranya ini disematkan juga teknologi Huawei XD Optic yang bisa memaksimalkan image processing agar detail foto tetap terjaga dengan full path imaging process. Kalau dilihat dari pembandingan foto ini, bisa kelihatan jelas ya detail foto yang diambil pakai Huawei P50 Pro. Ini jelas banget kalau dibandingkan sama foto pakai smartphone lain yang harganya jauh lebih mahal. Bahkan ketika di zoom 3,5 kali atau di crop, hasil fotonya juga masih tetap terlihat detail. Enak banget sih foto-foto pakai smartphone yang bisa kasih detail yang bagus kayak gini. Jadi walaupun hasil fotonya di crop saat akan di post, gambar gak pecah dan detailnya tetap
terjaga. Lensa True Chroma di Huawei P50 Pro juga bisa menghasilkan foto dengan tingkat akurasi warna yang tinggi. Bahkan smartphone ini jadi nomor 1 kalau urusan color ranking di kameranya. Tingkat akurasi warna dari hasil fotonya mencapai P3 Wide Color Gamut dengan area saturasi warna yang luas dan akurasi detail yang tinggi. Jadi hasil foto yang di-capture pakai smartphone ini memang sangat mirip dengan warna aslinya sesuai pandangan mata kita. Dengan perpaduan lensa True Chroma mono dan color, hasil fotonya lebih detail dengan level exposure yang beragam. Semua proses yang compact tadi bisa menghasilkan foto yang detail seperti ini dalam sekejap. Dengan dukungan telefoto lensanya, Huawei P50 Pro bisa capture foto dengan zoom hingga 200 kali. Dengan perpaduan lensa tele yang memiliki resolusi tinggi, kualitas foto zoom bahkan dengan pembesaran 200 kali, hasil fotonya masih tetap terlihat dan memiliki detail yang jelas. Foto zoom ini bisa digunakan juga untuk capture foto potret dengan framing yang pas tanpa kehilangan detail pada fotonya. Urusan foto low light, Mbak Gadget juga udah coba bandingin hasil foto low light dengan mode auto dari Huawei P50 Pro dengan smartphone flagship lain. Bahkan kalau dibandingkan dengan foto night mode pakai smartphone lain, detail foto di Huawei P50 Pro memang lebih terlihat jelas dan tajam. Nggak cuma itu aja, foto di mode auto dengan bantuan HDR, hasil fotonya lebih terlihat jelas dengan dynamic range yang tinggi. Yang juga keren, mode Pro di Huawei P50 Pro lengkap banget. Kita bisa capture foto RAW, terdapat assist light autofocus, 3 leka filter yang keren, grid dan horizontal guide, serta pengaturan ISO, shutter speed, white balance, fokus, dan sebagainya. Di depan, kamera selfie-nya 13 megapiksel dengan cakupan area hingga 100 derajat. Kamera selfie-nya ini support autofocus dan juga teknologi True Chroma. Jadi hasil selfie-nya punya warna yang natural dengan ketajaman detail yang tinggi bahkan ketika digunakan untuk grup selfie. Selain bagus buat foto, Huawei P50 Pro ini jadi pilihan terbaik juga untuk videografi. Smartphone ini punya stabilisasi OIS dan AIS sehingga hasil fotonya tetap stabil meski perekaman dilakukan dengan tangan tanpa tripod. Videonya mendukung hingga resolusi 4K dengan ketajaman detail yang tinggi. Terdapat juga fitur 4K time-lapse video dan AI Sign Grab untuk mempermudah capture video untuk bikin konten di YouTube atau bahkan film pendek menggunakan smartphone ini. Oke, lanjut kita bahas performanya. Huawei P50 Pro hadir dengan chipset flagship Snapdragon 888 yang menggunakan GPU Adreno 660. Smartphone ini didukung dengan memori RAM 8GB dan internal storage 256GB. Dari hasil benchmark dengan Antutu, Huawei P50 Pro bisa menghasilkan skor di atas 506.000. Tes benchmark dengan 3D Mark dan PC Mark, jelas hasilnya jadi salah satu yang tercepat. Experience pakai smartphone ini smooth banget buat browsing dengan multi-tab, kerja, sosial media, editing video, dan bahkan gaming bisa dilakukan dengan lancar tanpa kendala. Huawei P50 Pro ini juga ditenagai baterai yang lebih besar dibandingkan dengan seri sebelumnya, 4360 mAh. Di paket pembelian, selain case-nya, kita juga dapatin langsung wired charging Huawei Supercharge 66 watt yang sudah lulus uji keamanan TÜV Rheinland. Smartphone ini juga mendukung wireless supercharge dengan kapasitas hingga 50 watt. Experience dengan UI-nya juga user-friendly. Icon-icon terlihat jelas dan notifikasi di bagian atasnya punya dua area terpisah. Kiri untuk notification panel dan kanan untuk akses cepat ke control panel. Asisten panel bisa bantu akses cepat ke aktivitas ataupun berita terkini. Dan gak ketinggalan, terdapat juga NFC multifunction untuk isi ulang uang elektronik, duplikat kartu akses, transfer data via Android Beam, dan sebagainya. Meski tanpa GMS, Huawei terus meningkatkan experience di EMUI terbarunya ini dengan menghadirkan lebih banyak lagi aplikasi favorit yang bisa di-download langsung di Huawei Apps Gallery. Beberapa aplikasi seperti Grab dan juga Dana untuk in-app purchase udah bisa kita nikmati di Huawei P50 Pro. Jika membutuhkan GMS untuk beberapa aplikasi Google, fitur dual space bisa digunakan agar bisa tetap menggunakan beberapa aplikasi yang harus didukung oleh GMS.
Secara keseluruhan, julukan kamera king emang pantas disandang oleh Huawei P50 Pro ini. Setup kameranya lengkap dengan teknologi hardware dan software yang mumpuni untuk bisa menghasilkan foto yang terbaik. Kalau kalian suka banget sama fotografi atau videografi di smartphone, udah jelas sih Huawei P50 Pro ini pilihan yang tepat. Performanya kencang, chargingnya cepat, dan dari looks dan feel-nya, smartphone ini punya kemewahan tersendiri. Nah, jadi menurut kalian gimana? Apakah Huawei P50 Pro ini udah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya. Dah, wassalamualaikum.